Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis pengen coba lagi pakai satu semenet. Kemarin pakai dua itu terlalu banyak. Jadi sekarang pakai satu semenet sama satu pro kapasitor. Nah, video kali ini penulis ingin bahas soal panjang suspensi dan pengaruhnya dengan handling. Ini suspensi khusus matic ya. Suspensi matic itu kan beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, dari berapa ukuran 280 sampai ke 340. Nah, ada mitos bahwa makin panjang skok itu makin nyaman. Apa benar begitu? Enggak juga sih. Karena suspensi itu kenyamanan ditentukan bukan berdasarkan panjang suspensi. Jadi kalau ada mitos mengatakan suspensi makin panjang makin nyaman, itu enggak juga. Itu tergantung siapa pabriknya. Kalau pabriknya pinter, ya mungkin bisa dibuat tambah nyaman. Tapi kalau pabriknya model-model kayak pabrik Jepang gitu, ya nggak akan lebih nyaman. Juga ada malah pabrikan yang ngomong makin pendek makin nyaman. Nah, pabrikan yang ngomong makin panjang makin nyaman itu siapa? Honda masang di Honda ADV. Jadi skoknya Honda ADV itu merupakan pengembangan dari skok Honda PCX lokal ya. PCX lokal itu kan suspensinya disebut revolusioner ya, karena suspensinya pakai triple rate. Kekerasan pernya ada 3, dibagi 3 segmen. Biasanya suspensi itu kebanyakan disetel tingkat kekerasannya ada 2, ISS 2, Öhlins 2. Kalau ada juga Öhlins yang cuma 1 tingkat kekerasan, ISS juga. Terus apalagi yang suspensi standar macam yang ini depan ini, Honda Beat, Honda Revo, Honda ya Vario gitulah, macam-macam. Jadi di suspensi itu ada bagian yang lilitannya jaraknya renggang, ada yang jaraknya kecil-kecil. Yang jaraknya renggang itu yang keras, yang jaraknya kecil-kecil itu yang empuk. Yang renggang itu tingkat kekerasan pernya lebih tinggi karena ada sudut kemiringan bajanya. Nah, miring ini membuat lebih mampu menahan tekanan sehingga spring rate-nya lebih keras. Dan di PCX ini dibuat ada 3, yang gapnya kecil, terus yang gapnya sedang, sama yang gapnya besar. Nah, tapi PCX ini ada beberapa masalah. Katanya kalau pas sendirian itu gap paling kecil yang bisa membuat empuk. Masalahnya gap kecil ini cuma
bisa main kalau motor sedang nggak dinaiki aja. Jadi gapnya ini cuma bisa memberikan support ketika motor sedang tidak dinaiki, dan ketika motor dinaiki gapnya ini hilang, habis. Jadi waktu dinaiki nggak lewat lubang, nggak lewat jalan bergelombang atau apa, gap yang paling kecil ini sudah habis, sudah nggak kepake. Jadi istilahnya, walau Honda memasarkan ngomong kalau sendirian itu gap paling kecil yang paling berpengaruh, sebenarnya enggak, itu bohong. Ya wis bolak-balik dibohongi, masuk enggak hati-hati sih sama omongannya Honda. Ya penulis ya cermati lah, sering dibohongi, ada bongkak lagi kayak gini, nggak heran. Jadi gap kecil itu kalau dinaiki habis. Sayang di sini nggak ada PCG, adanya yang NMAX 2020 new. Nah, yang jelas yang kepake di PCX pun berikutnya adalah yang sedang sama yang besar, yang gapnya sedang sama yang gapnya besar. Nah, karena gapnya sedang dan besar, keras jadinya, ya makanya nggak heran begitu PCX lokal muncul, jadi ada komentar yang PCX impor yang masih pakai suspensi kuno katanya ya, yang kekerasannya cuma 2 itu lebih empuk daripada yang PCX biasa, PCX lokal. Penyebabnya itu karena tingkat kekerasan yang sedang dan menengah itu memang keras. Dan itu entah kenapa ya disebut motor yang paling nyaman ya, entah ya memang pemasaran ini gitu, ngomong nyaman padahal aslinya nggak nyaman, ya begitu itulah Honda. Ya berikutnya ternyata ada penyempurnaan. Ya namanya suspensi yang keren itu sebenarnya nggak akan ada penyempurnaan, tapi ternyata akhirnya muncul penyempurnaan. Dan penyempurnaannya di Honda ADV, Honda ADV 150, suspensi dibuat lebih panjang. Itu ngomongnya lebih nyaman, dibuat lebih panjang agar lebih nyaman. Tapi nah itu tadi penulis heran ya, mengapa kok yang dipanjangkan itu bagian yang renggangnya besar, padahal renggangnya besar itu keras. Karena renggangnya besar itu keras, ya jadi nggak nyaman dong. Penulis isi bensin dulu. Ya kembali lagi, karena yang diperpanjang di Honda ADV itu bagian yang nggak nyaman, maka ya motornya jadi lebih nggak nyaman, bukannya lebih empuk dan sebagainya. Jadi ya itulah anehnya Yamaha, anehnya ahli suspensi Jepang. Jadi sepertinya kita nggak usah berharap ada motor nyaman dari Honda. Matic Honda lokal loh ya, kalau Honda luar negeri beda lagi, itu ahlinya paling sudah beneran. Dan ya itu akhirnya sama-sama ada bagian yang empuk, bagian yang renggangnya kecil, itu juga sama-sama tidak bermanfaat. Jadi
kelihatannya gerak cuma ketika tidak diduduki. Begitu diduduki kelihatan bahwa bagian yang gapnya kecil itu nggak bergerak sama sekali. Kalau nggak bergerak ya nggak membantu, nggak mempengaruhi pairnya. Yang main cuma sebagian kecil yang gapnya sedang, dan sebagian besar gapnya banyak, gapnya besar. Jadi ya bisa kelihatan kok dari belakang, dari luar gitu, nggak harus dinaiki sendiri, tahu bahwa stoknya ADV itu keras. Kalau nggak salah ada pernah yang menghina, kalau nggak salah PCE atau ADV itu yang stoknya nggak pakai tabung, mungkin diketawain atau apa. Tapi menurut penulis itu stok nggak pakai tabungnya yang di Thailand itu bisa aja lebih empuk daripada yang diproduksi di Indonesia. Lah PCE impor dari Thailand aja empuk kok. Orang sana itu sensitif. Persaingan suspensi itu nggak kayak di Indonesia. Orang di Indonesia masa ngerti soal suspensi. Dibohongi pun ya manut-manut aja. Kalau di luar negeri kan ada YSS. YSS itu minim jadi barometernya. Sekeras-kerasnya YSS itu tetap lebih empuk daripada suspensi bawaan yang katanya lebih empuk. Soal NMAX ya, cek belakangan. Kita bicara dulu soal orang Indonesia awam suspensi. Orang Indonesia itu kok soal suspensi itu ngomong soal empuk, motor ini suspensinya empuk macam-macam, itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dipercaya. Soalnya apa? Acuan mereka beda-beda. Ayo gini, suspensinya Scoopy itu empuk apa keras? Pasti ada yang ngomong empuk, ada yang ngomong keras. Kalau udah 1 tahun masih empuk atau sudah keras? Nah, waktu biasanya kalau motor sudah 1-2 tahun, Honda ya, maklum kualitasnya segitu, umurnya cuma segitu, pasti ada yang ngomong keras. Terutama kalau motornya dipakai harian, pasti akan ngomong keras. Tadi berapa kilometer ini? Oh, 359. Jadi sebenarnya kalau orang naik Scoopy baru bilang empuk itu karena pernya empuk. Nah, begitu sudah agak lama, 1-2 tahun, sudah lebih dari 6.000, nah itu stoknya jadi terlalu empuk. Karena terlalu empuk, suspensi geraknya nggak berhenti, motor ngayunya nggak berhenti. Kalau dipakai lewat jalan kasar, jadi keras, akan keras. Soalnya motor itu jadi sangat berguncang gitu, karena gerakan suspensi tidak terkendali. Pas lagi melar kena guncangan jalan lagi, ya mentalnya lebih keras lagi. Itu kalau suspensi yang kerjanya bagus, begitu habis kena goncangan yang satu pemendek, dia memanjang lagi tapi nggak mantul, berhenti. Jadi siap kalau ada bagian jalan nggak rata lagi. Jadi untuk jalan gelombang tertentu itu ada ukuran per dan ukuran hambatan suspensi, shock breaker yang ideal. Nah, orang Indonesia nggak ngerti itu, makanya kalau ada yang ngomong empuk keras itu
Iya, ditampung dulu. Nanti kita cari informasi lebih lanjut. Sama juga ada reviewnya Racing Boy RCB oleh Janit Ride. Ini bahas bahwa suspensi RCB SB2 itu empuk. Awalnya penulis impresif terkesan. Ya wis, termasuk dimasukkan dalam rekomendasi. Empuk, oh ya empuk. Tapi mungkin kayaknya ini acuannya dari NMAX. Bawaan NMAX. Ini bawaan NMAX sih keras. Mungkin ada yang ngomong masih cukup nyaman, tapi kalau menurut penulis keras. Cuma kebantu sama skoknya sama joknya ini empuk. Ya jangan disamakan dengan Honda Beat, jangan samakan dengan ya yang kelas-kelasnya gitulah. Jadi dia ini ngomong, dia asalnya pernah punya yang SB1. SB1 itu nggak enak disetel bagaimanapun tetap nggak enak. Nah yang SB2 ini katanya empuk, enak banget, enak dikendarai. Tapi ternyata dari penjelasan itu, dari videonya Janit Ride bulan Juli ya, 22 Juli kalau nggak salah, itu kalau sekarang dihitung dari sekarang 4 bulan yang lalu, itu ternyata kok rasanya jadi keras ya. Soalnya gini, di buku Racing Boy itu katanya ada buku manual untuk ngukur, untuk ngasih saran tentang penyetelan preload, yang penyetelan ribbon nanti. Jadi dari penyetelan preload itu disebutkan bahwa untuk bisa nyaman, untuk yang rekomendasi turunnya suspensi itu turunnya suspensi waktu dinaiki itu adalah dari berapa? 15 sampai 25 enggak salah. Pokoknya angkanya kecil lah. Ini adalah keadaan saat motor ditunggangi oleh pengendara tanpa disangga oleh kaki ataupun standar samping maupun ganda. Jadi kaki kamu yang misalnya beban yang mau dinaikin kan, misalnya kamu yang punya motor gitu. Jadi kita butuh teman dua di sini sih buat nyangga sama buat ngitung kayak gitu. Kemudian ya itu udah kaki jangan sampai napak, pokoknya naik di footstep semuanya. Kemudian diukur panjang pernya itu. Angka hasil selisih yang direkomendasikan oleh Racing Boy itu 20 sampai 25 mm. Contohnya R1 sama dengan 165 mm itu tadi. Kemudian R3-nya kita dapat 140. Rider head-nya sama dengan R1 dikurangi R3 sama dengan 25 mm. Itu di angka yang direkomendasikan. Aduh lupa berapa sih. Yes, pokoknya sekitar gitu. Di bawahnya 30. Bawahnya berapa? Di bawah 25. Mungkin 15 sampai 20 atau apa gitu. Angkanya kecil lah pokoknya. 15, 19 berapa gitu lah. Jadi itu angkanya. Padahal penulis curiga ya, yang namanya suspensi itu panjang keseluruhan adalah 80 mm. Jarak main keseluruhan tanpa stoppernya nggak kehitung. Jadi dari mentoknya kalau misalnya dilepas, antara panjang sampai mentok ke stopper itu
kira-kira 80 mm. Itu kebanyakan suspensi gitu yang motor, nggak peduli yang apa spare-nya panjang atau spare-nya pendek, segitu. Nah dari itu suspensi seperti itu keras ukurannya. Kalau yang dari 15 sampai 19 mm itu apa? Karena artinya itu suspensi cuma turun 1/5 waktu dinaiki. Padahal itu membandingkannya dengan motor saat di sandar tengah ya. Motor kalau setelan preloadnya dipakai, ada preloadnya, itu pasti antara di sandar tengah dengan saat dibiarkan berdiri itu sama, apa, nggak ada perbedaan jarak, nggak ada perubahan jarak suspensi. Jalan kayak begini jadi tahu kerasnya suspensinya NMAX belakang. Naik spin, wah enak, bus, lihat jalan kayak gitu tuh, udah nggak ada tigu tapi war gitu, enak. Dan apa, kalau suspensi turun cuma 1/5 itu keras. Lihat aja punyanya apa itu Honda Beat, Honda apa gitu, Scoopy, macam-macam Beat yang baru yang lama pun itu turunnya suspensi lebih dari 1/5, bisa sampai separuh. Apalagi kalau boncengan bisa sampai apa 70-80%. Ini kok cuma 1/5. Penulis curiga, ini jelas suspensi bukan suspensi empuk, jelas suspensi keras. Dan penulis pun coba bandingkan dengan salesnya Olins sama apa itu merek lupa, YSS sekarang kali ya. Jadi itu dia nyetelnya beda, rekomendasinya tuh jauh. Habis itu kita coba duduk, kita coba kasih beban dulu. Terus kita lihat, kita ukur kalau bisa dari gak ada beban sampai dikasih beban itu penurunan seberapa banyak. Oke, kita ngelihat nih amblesnya seberapa jauh gitu. Ya, amblesnya seberapa jauh. Biasanya kalau untuk orang balap biasanya main di range 30 sampai 35 mm. Swing ininya ya? Ya, amblesnya itu. Amblesnya ya. Amblesnya. Oke. Kalau untuk harian kita praktik di sini, pengalaman kita di lapangan, kita sering setting kan? Iya. Itu main di 40 sampai 45 sampai 50 bahkan, tergantung kenyamanan orang itu. Kita main di situ, di range segitu. Jadi dari nol nggak ada beban, duduk, terus dia amblesnya seberapa, itu range-nya. Oke, gitu. jadi Sekali. Jadi kalau apa? Yang tadi Janet Wright itu katanya orang langsung ngomong dengan orangnya Racing Boy, ngomong langsung katanya. Itu rekomendasinya 15 sampai 19 mm turunnya. Nah, kalau yang salesnya Olin sini, salesnya YS, mungkin orangnya Mitra 2000 atau apa semacamnya lah. Itu turunnya suspensi kalau untuk balapan itu 30 sampai 35. Itu ukuran keras. Ukuran kerasnya YSS dan Olins 30 sampai 35. Padahal 30 sampai 35 itu kalau dari 80 mm itu sudah hampir separuhnya kan. Ya itulah. Itu katanya setelan balap pakai turunnya suspensi itu 50% jarak main suspensi secara keseluruhan. Nah, yang empuk lebih tinggi lagi, 40 sampai 50. Itu berarti kan sudah hampir 60% itu. 65%-an lah anggap aja. Suspensi turun 65% kan banyak itu. Itu setelannya empuknya segitu.
Jadi ya kayak begitu itulah. Dan ingat ya, ini suspensinya jarak mainnya kepake semua, pairnya nggak ada yang kayak model PCX atau ADV gitu. ADV itu kan dipanjangkan karena ada keluhan kalau dibuat boncengan di PCX itu mentok. Soalnya jarak main suspensinya kebuang karena apa? Disia-siakan oleh kekerasan per yang nggak ada gunanya itu. Jadi tingkat kekerasan yang gapnya paling kecil itu kan nggak ada gunanya. Nah itu nggak bisa habisin jarak main suspensi. Nah yang suspensi lain-lain kan nggak gitu, ada jarak mainnya, jarak mainnya lebih besar daripada PCX. Di ADV Honda masih mengulangi kesalahan yang sama, ada per nggak berguna yang dibuat untuk ngabisin jarak main suspensi ya. Jadinya punya Honda ADV sama PCX jangan kita masukkan perhitungan lah, itu desain ngawur ya. Kembali lagi ke suspensi, penjelasan Racing Point dan Öhlins ya. Jadi kalau dari situ saja kita sudah bisa tahu bahwa empuknya per Racing Point itu masih keras, ternyata keras banget. Nah mengapa kok sampai Janet Red ngomong empuk? Ya mungkin dia motornya cuma punya NMAX tok aja, jadi merasa suspensinya empuk karena perbandingannya cuma NMAX. Dia mungkin nggak pernah naik Suzuki Spin atau semacamnya gitu, makanya ngomongnya empuk. Nah itulah makanya sulitnya, karena standarnya orang itu beda-beda. Nah, contohnya lah Otomotif Bonnet kan ngomong suspensinya NMAX itu empuk, yang versi 2020 ABS yang pakai preload itu disebut lebih empuk daripada yang standar kan, yang non ABS. Jadi ternyata sebenarnya yang skoknya non ABS, yang ABS itu nggak empuk. Penulis akan jelaskan penulis sertakan lah di video sebelumnya juga. Yang ini khusus untuk penulis sertakan juga di video ini. Yang ini khusus untuk ketidaknyamanan gitu. Jadi di videonya Racing Shock itu kelihatan jelas ditunjukkan bahwa stok NMAX 2020 ABS yang jelas terlihat cirinya itu ada setelan preload itu keras, ditekan itu sulit, padahal jelas kelihatan preloadnya nggak kepake di ban 0, setelan 1 atau setelan 2 itu. Kalau pokoknya dibuat nggak kepake. Sementara itu yang yang lain-lain suspensi itu nanti penulis sertakan itu ada YSS empuk sekali, malah YSS G Plus sepertinya atau G series. Suspensi YSS itu kalau yang seri G itu kan untuk NMAX itu modelnya yang empuk, untuk model lain nggak selalu ya. Untuk NMAX itu kebetulan yang empuknya itu sama dengan suspensi Öhlins yang untuk berat kurang dari 80 kg. Kelihatan jauh banget bedanya antara ISS dengan suspensi orinya NMAX. Jadi ya mungkin ada pemirsa yang berminat beli skoknya NMAX ABS barangkali, biar kelihatan sama dengan yang tinggi, ada preloadnya.
mending jangan, rugi, tetap keras. Mending beli suspensi lain-lain lah. Cuma sedikit ya rekomendasinya ya. Mending beli DBS aja lah, DBS 611 itu. Mulai dari setelan kompresinya dibuat ribbonnya dibuat 0. Ya aduh gimana lah ya, orang standarnya sulit untuk ditentukan, sulit untuk disamakan emang, karena ya itu referensi mereka beda-beda. Kalau contohnya blogger, penulis sudah berapa kali aja merasa dibohongi sama blogger itu. Review soal kenyamanan itu sering kali nggak pas. Motor bilang nyaman, enak, apanya Honda Beat itu penulis pikir omongannya blogger itu bisa dipegang, reviewnya blogger itu bisa dipegang. Enggak, ngaco. Coba lihat artikel di Kupas Otomotif, menulis itu kan isinya protes semua dengan reviewnya blogger gitu. Wong motor getarnya sampai nyampe ke badan dibilang nyaman gimana sih, ngaco. Itu lagi soal suspensi dibilang lebih empuk. Kenapa kok gak dibilang itu masih keras, walau empuk masih keras, yang jujur gitu loh. Cuma ngomongnya lebih empuk dari yang lama, padahal aslinya masih keras. Ya konsumen seperti saya ini merasa tertipu. Saya udah siap tahu kalau yang model agak lama itu keras. Coba saya beli model yang 2020 ABS, sebenarnya pingin. Tapi kalau udah beli temenan, udah beli sungguhan, pasti sekarang ini isinya video maki-maki vlogger yang ngomong suspensi ABS itu empuk, tak maki-maki pasti. Ya jadi begitulah, namanya orang itu standarnya beda-beda. Mereka itu kan mungkin kebiasaan tiap hari naik motor yang nggak nyaman, jadi yang nyaman dikit merasa enak. Tapi konsumen kan ada yang naik motor yang nyaman, standarnya nggak kayak mereka. Ya harusnya blogger itu memperhatikan juga lah, jangan diomongi empuk tapi konsumen aku beli beneran merasa tertipu. Penulis ini berapa kali tertipu soalnya. Jadi marah-marah deh. Ya wis lah, maaf. Sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.